Baik pemirsa, di video kali ini saya akan membawakan materi tentang ending benteng plus 2 pion melawan benteng plus 2 pion koneksi. Ending benteng adalah ending yang paling sering ditemui di dalam pertandingan catur. Maka saya akan mencoba membahas ending ini lebih jauh, bagaimana cara menang dan bagaimana posisi ending itu ketika remis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat video terbaru. Jika ada pertanyaan, silakan komen atau request juga boleh. Selamat menonton videonya. Oke, di sini saya akan membahas ending menang benteng. Yang pertama ada posisi A1 dan yang kedua posisi A2. Saya akan membahas dua diagram ini atau dua posisi ini dalam video ini. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan bahas diagram A1 atau posisi A1 tentang ending menang. Di sini putih mempunyai dua pion dan saling koneksi. Pastinya kemungkinan menang sangat besar, tapi banyak pecatur yang malah remis di posisi ini karena tidak tahu teorinya. Di sini hitam melangkah lebih dulu dengan raja ke C2, kemudian D5, raja D3, C4, raja D4, benteng C6. Di posisi ini raja putih berada di pinggir dan seharusnya raja putih harus mengejar ke petak C5 atau F7 supaya bisa masuk membantu serangan. Sekarang giliran hitam, raja E5 dan raja putih masuk, raja G4. Untuk supaya raja putih tidak masuk ke arena pertempuran, maka hitam melangkah ke raja E4. Oke. Seandainya di sini putih skak ke E6 ya. Maka hitam melangkah ke raja D4 dan balik lagi karena pion di C4 terancam dan permainan percuma menjadi remis. Oke. Kembali ke posisi. Di sini raja E4, kemudian variasi lainnya seandainya benteng ke F8, maka pion maju ke D6, kuda raja E6, C5, raja D7 skak, raja D8, raja A7, raja F6, raja G5, benteng E6, raja F5, dan di sini putih sudah unggul dan bisa melanjutkan kemenangannya. Seandainya benteng mundur, maka pion maju ke C6, skak, raja mendekati benteng, skak lagi, raja semakin mendekati, tidak ada jalan lain dan di sini putih menang. Kembali ke partai asli. Setelah benteng ke G8 skak, raja ke H3, raja ke F3 ancaman mat, benteng ke H8. Kemudian di sini putih melangkah ke benteng C5, raja H4, raja F4 ancaman mat lagi, benteng mundur ke C5 untuk menangkal skak mat dari hitam. Kemudian benteng hitam mengejar pion D6. Pion maju saja, tapi ya skak untuk memberikan tempo ditutup. Kemudian benteng ke D6.
Kalau seandainya benteng ke D5, maka skak lagi dan tutup lagi. Dan benteng hitam kembali lagi ke D6. Begitu seterusnya, malah jadi remis. Tapi di sini setelah benteng ke H7 ya, melindungi pion, benteng mundur ke D2, benteng hitam. Ancaman mat ada di petak H2, maka raja ke H3, benteng D3 skak, raja H2, raja F5 mengejar pion, C5, raja G6, raja G6, C6. Benteng digratiskan, tapi di sini ada 2 pion bebas yang akan melaju ke petak promosi. Makan C7, benteng makan D7 dan jadi. Di sini putih sudah unggul menteri dan hitam hanya punya benteng. Kemungkinan besar putih menang. Sekarang ada di posisi 2. Ini adalah ending menang untuk putih karena putih memiliki 2 pion yang berhubungan. Di posisi ini putih melangkah benteng D3, kemudian dibalas dengan benteng H5, kemudian skak saja, skak benteng D5 skak, otomatis harus dimakan bentengnya. Benteng makan D5, CX D5, kemudian tinggal pilih salah satu dan putih menang. Seandainya raja memilih makan pion di B5, maka putih melangkah D4. Raja mundur ke B6, raja E5, raja hitam ke C7, raja maju, dan di sini putih menang karena menang oposisi. Seandainya dilanjutkan, misalnya hitam ke C8, putih ke E7, raja hitam ke C7, maju, dan jadi menteri. Oke, kembali ke partai aslinya. Seandainya tadi bukan ke benteng H5 tapi ke benteng G6. Nah, di sini skak ya. Di sini putih harus menang karena posisinya memang sudah maju semua pion dan pionnya juga didampingi raja untuk masuk ke arena pertempuran. Benteng hitam melangkah ke G4 supaya pion C tidak bisa maju. Raja D6 skak, benteng D6 skak dan raja C7, benteng C6 skak, raja B7, raja A5, benteng G1 mempersiapkan skaknya, benteng C6, benteng A1 cek, raja putih ke B4, raja C7, raja C5, raja C4, benteng hitam C4, benteng F7 skak, raja B8, B6, dan hitam menang. Selanjutnya ending benteng remis, yang mana ada 2 posisi di sini, posisi B1 dan posisi B2.
Dua posisi ini akan saya bahas supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Selamat menyaksikan. Oke, berikutnya adalah ending remis. Ini adalah posisi B1. Putih di sini memiliki dua pion, tapi pion tepi. Kalau pion tepi, kemungkinan posisi ini adalah posisi draw. Langkah terbaik putih adalah raja ke G8, kemudian raja benteng ke F3, raja C2, raja makan B4, A6, benteng F7, benteng A8, raja B5, benteng raja B3, raja E6, raja B4, dan di sini sudah mutlak remis karena ini ada pionnya pion tepi. Oke, kembali ke partai aslinya. Ini secara analisa saja. Jika langkah pertama adalah benteng C3, maka dijawab benteng H5. Langsung saja skak benteng karena putih sudah tahu ini remis, maka diadu. Makan. Yang dimakan itu harus pion yang C5 karena untuk dapat remis harus tersisa pion yang di tepi, bukan yang di C. Oke. King raja B4, raja B7. Kalau dilanjutkan juga posisi ini akan remis. Oke. Seandainya benteng G4, maka hitam menjawab benteng F3 skak, raja C2, benteng H3, benteng D4, benteng D3, benteng H4, benteng F3, dan seterusnya. Tidak ada progres. Maka posisi ini adalah posisi remis. Baik, sekarang di posisi ending draw, posisi B2, putih melangkah duluan, raja ke C8, kemudian benteng ke G7, benteng D7, benteng G8 skak, ditutup benteng G7, raja B8. Kita coba variasi lainnya, analisa. Misalnya benteng ke D6 skak, kemudian raja makan B5, raja B8, benteng G8, dan itu terjadi posisi draw. Maka benteng D6 adalah sebuah kesalahan, langkah yang salah. Kemudian langkah keempatnya benteng H7 hitam, benteng D6. Ini adalah langkah terbaik dari putih. Seandainya putih melangkah ke A7, kemudian lanjutkan benteng makan A7, RD, benteng D6 plus, raja C5, raja makan A7, makan benteng, raja XD6, B6, dan putih menang. Alternatif lainnya benteng E8, raja G7, benteng G7, benteng E6 plus, raja makan B5, A7,
benteng G8, Raja B7, Raja G7 plus atau skak, Raja B8, Raja G8 plus, dan ini adalah posisi remis karena jarak benteng dan Raja putih itu jauh. Seandainya benteng di lajur D6 itu bisa putih menang. Kembali ke partai utama. Setelah benteng D6 tadi langkah kelima, kemudian Raja C5. Seandainya langkah hitam ke makan pion B5, maka lanjutan langkahnya adalah A7, benteng H8, cek Raja C7, benteng H7, cek benteng D7, dan putih menang karena setelah benteng makan D7, Raja hitam tidak bisa mengejar pion di A7, dan pion di A7 promosi ke A8 dan jadi menteri. B6, partai utamanya Raja makan D6. Tapi seandainya benteng ke E6 diancam kemudian kabur ke E6, maka langkah lanjutannya ini A7, benteng H8 cek, Raja B7, benteng H7, Raja B8, dan hasilnya remis karena benteng jauh. Variasi lain, A7 makan jadi skak, dan ini posisi remis karena jarak raja dan pion di lajur B itu terlalu jauh, 2 petak. Kembali ke partai utama, Raja makan D6, kemudian Raja ke A8. Seandainya Raja ke pion A7 maju, kemudian Raja ke C5, tidak Raja C6 ya, atau Raja D5 atau Raja C6 itu karena kena skak, menteri jadi. Maka angka terbaik hitam Raja C5, A8 Ki, skak, makan, dan makan, hasilnya remis. Raja H8 plus Raja benteng H8 skak, Raja A7, Raja C6, B7, Raja C7 jadi menteri dan dimakan stalemate. Itulah posisi ending draw. Itulah ending benteng bagian 2 dengan tema benteng plus 2 pion koneksi versus benteng. Semoga pembelajaran ending benteng kali ini bermanfaat untuk para pecinta catur sekalian. Bila ada pertanyaan, harap bisa menulis di kolom komentar, atau mau request game atau analisa yang lain, ending apapun, tulis saja. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.